Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku akan membahas sesuatu yang beberapa waktu lalu itu tuh sempat booming, yaitu tentang deepfake. Nah, zaman kan semakin lama kan semakin canggih ya kan. Begitu pula dengan perkembangan teknologi yang semakin lama semakin maju, yang banyak membawa perubahan pada masyarakat. Nah, saking canggihnya ini, kini segalanya itu seolah-olah mudah untuk dimanipulasi. Bahkan semakin lama, kita nih semakin tidak bisa membedakan mana yang hoax, mana juga yang fakta. Nah, si deepfake ini digadang-gadang atau dianggap sebagai sesuatu yang bisa mengaburkan hoax dan juga fakta. So, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, sebelum kita masuk ke mengapa deepfake itu tuh bisa berbahaya, akan lebih afdol lagi kalau aku akan membahas tentang apa itu deepfake. Nah, untuk yang pertama ini aku ngambil dari dua kamus untuk pengertian dari deepfake ini, yaitu dari Merriam-Webster dan juga dari Cambridge apa sih jenenge? Dictionary. Dan juga dari Cambridge Dictionary. Deepfake menurut Merriam-Webster adalah deepfake is an image or recording that has been convincingly altered and manipulated to mispresent someone as doing or saying something that was not actually done or said. Nah, sedangkan kalau menurut Cambridge Dictionary, deepfake is a video or sound recording that replaces someone's face or voice with that someone else in a way that appears real. Nah, deepfake ini tuh merupakan kombinasi antara dua istilah, yaitu deep learning dan juga fake. Nah, sesuai namanya, deepfake ini tuh merupakan suatu jenis teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memanfaatkan sistem deep learning di dalam pengaplikasiannya itu. Deepfake videos cleverly combine what's real with what is synthesized by a computer to make people appear to say things they never did or never would. I like vodka. The ever-increasing speed of computers, along with the advancement of the artificial intelligence technique called machine learning, is making these composites harder and harder to detect with the naked eye. Deepfake ini menggabungkan gambar atau video original dengan gambar atau video yang ingin dimanipulasi, sehingga hasil video atau gambarnya itu menjadi terlihat sangat nyata. Konsep dasar dari teknologi deepfake ini tuh sebenarnya lebih mirip-mirip kayak Photoshop, tapi bedanya kalau Photoshop itu hanya mampu mengubah media di dalam bentuk gambar, tapi sedangkan kalau deepfake ini digunakan untuk memanipulasi video. Oke, sekarang kita akan masuk ke asal mula deepfake ya. Cek! Teknologi deepfake ini telah dikembangkan oleh para peneliti di institusi perfilman di tahun 1990-an. Nah, kepopuleran teknik dari deepfake ini sebenarnya diperkirakan sudah ada sekitar tahun 1997, di mana pada saat itu Christoph Bragler, Michel Kovel, dan Malcolm Stanley melakukan teknik manipulasi video di dalam sebuah proyek yang bernama Video Rewrite. Nah, program ini tuh dibangun untuk memudahkan para pelaku perfilman dalam memodifikasi video. Perangkat ini mampu mengatur ulang gambar mulut seseorang dengan rekaman audio lain. Nah, kalau yang belum tahu, Video Rewrite ini adalah sistem animasi wajah pertama yang mampu mengotomatiskan proses penyelarasan ulang rekaman yang ada ke rekaman baru. Nah, kemajuan besar dari teknik deepfake ini itu mulai terjadi pada akhir tahun 2010-an. Nah, istilah deepfake ini tuh mulai dicetuskan pada tahun 2017, di mana pada saat itu tuh dipopulerkan oleh seorang pengguna Reddit yang menggunakan nama deepfake sebagai nama akunnya dengan kecerdasan buatan ini. Deepfake dan para pengguna Reddit lainnya itu pun mengkreasikan deepfake secara amatir dan akhirnya saling mengunggah video deepfake editan mereka itu ke Reddit. Nah, salah satu video deepfake yang paling viral adalah
disematkannya wajah Nicolas Cage di beberapa film-film Hollywood, salah satunya yaitu film Man of Steel. Nah, media yang pertama kali memberitakan soal deepfakes ini adalah Vice, yang dimana pembahasannya itu mengerucut soal deepfakes di komunitas online seperti Reddit. Nah, pasti dari kalian banyak yang bingung, kok bisa deepfakes ini tuh bisa mengubah wajah seseorang dari wajah A ke wajah B. Nah, berikut adalah cara kerja dari deepfakes ya. Cek! Terus, aish! Nah, sebelumnya kan aku sudah menjelaskan kalau deepfake ini berasal dari salah satu istilah, yaitu deep learning, yang dimana istilah ini tuh sebenarnya mengacu kepada proses manipulasi yang dilakukan oleh deepfake itu sendiri, yang dimana teknologi itu mempelajari struktur wajah seseorang dari berbagai angle yang mau dijadikan target secara mendalam, mulai dari gaya berbicara, pola perilaku, persamaan dan perbedaan kedua wajah, dan sebagainya. Nah, data yang didapat ini digunakan untuk menciptakan duplikasi wajah seseorang agar bisa dimanfaatkan untuk membuat video palsu sesuai keinginan. Nah, sistem pada deepfake ini bekerja dengan menggunakan teknik yang biasa dikenal dengan nama Generative Adversarial Networks, atau yang biasa disingkat dengan GANs. Nah, GANs di dalam deepfake itu terdiri dari dua jaringan, yaitu ada generator dan juga diskriminator. Nah, apa fungsi keduanya ini? Nah, si generator ini berfungsi untuk menciptakan gambar yang nampak nyata, sedangkan diskriminator itu akan mendeteksi apakah gambar tersebut tampak nyata atau tidak. Nah, generator dan juga diskriminator ini akan bekerja beriringan untuk menciptakan suatu manipulasi yang nampak nyata seperti yang diharapkan. Nah, setelah kita mengetahui cara kerja dari deepfake, selanjutnya kita akan masuk ke sisi negatif dari deepfake ya. Cek! Nah, karena kemampuannya yang ajaib ini menyebabkan deepfake ini tuh sering dipakai untuk tindak-tindak kejahatan seperti membuat video porno selebriti atau tokoh publik, revenge porn, berita palsu, atau digunakan untuk tipuan jahat. Nah, seperti yang aku jelaskan sebelumnya, kalau deepfake ini tuh mulai populer kan di situs Reddit ya kan. Nah, kepopuleran dari deepfake ini juga dibarengi dengan ramainya pornografi berbasis deepfake yang tersebar di Reddit. Nah, korban video porno berbasis deepfake ini bisa masyarakat biasa, bahkan public figure yang kebanyakan adalah perempuan. Nah, tentu saja dong ini tuh menjadi sebuah ancaman besar bagi para perempuan. Nah, karena banyaknya kecaman, Reddit sendiri akhirnya mengambil tindakan dengan memblokir thread yang membahas deepfake atas dasar maraknya pembagian pornografi berbasis deepfake di sana. Nah, selain pornografi, deepfake ini tuh juga merambah ke dunia politik. Salah satunya yaitu video deepfake Donald Trump yang terlihat sedang memberikan pidato kepada masyarakat Belgia. Dear people of Belgium, this is a huge deal. As you know, I had the balls to withdraw from the Paris Climate Agreement, and so should you. Because what you guys are doing right now in Belgium is actually worse. You agreed, but you're not taking any measures. Only blah, 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 bing, bang, boom. You even pollute more than before the agreement. Shame. Total shame. At least I'm a fair person. People love me because I'm a fair person. I'm the fairest person on earth. So Belgium, don't be a hypocrite. Withdraw from the climate agreement. We all know that climate change is fake, just like this video. Tapi sebenarnya kalau tanpa dikasih tahu video ini asli atau bukan, sebenarnya bisa dilihat dengan kasat mata kalau video itu tuh sudah terlihat palsu menurut aku loh ya. Karena gerakan bibirnya tuh aneh banget dan juga tatapan matanya tuh kosong. Nah, sisi negatif dari deepfake ini tuh bisa mengancam reputasi, citra, dan juga kredibilitas seseorang. Apalagi jika video deepfake yang dihasilkan ini tuh terlihat real
dan mirip dengan aslinya. Nah, jika video deepfake ini tuh terlanjur tersebar luas, ini bisa mengancam kedudukan dan juga pekerjaan seseorang. Nah, karena punya efek merugikan, apakah video deepfake ini tuh sebenarnya bisa ditindak hukum? Jadi gini, negara bagian Amerika Serikat yaitu Virginia adalah tempat pertama yang melarang pornografi berbasis deepfake. Nah, Virginia ini secara resmi memperluas larangan pornografi non-konsensual termasuk deepfake yang merupakan hasil olah dari teknologi komputer. Nah, sejak tahun 2014, Virginia ini telah melarang penyebaran gambar atau video nude dengan tujuan memaksa, melecehkan, atau mengintimidasi orang lain. Nah, ini tuh bisa melanggar aturan pelanggaran ringan kelas 1 yang bisa dijatuhi hukuman penjara hingga 12 bulan dan denda hingga 2.500 US dollar atau sekitar 35 jutaan. Nah, setelah kita tahu sisi-sisi negatif dari deepfake, selanjutnya kita akan masuk ke sisi positif dari deepfake ya. Cek! Nah, selain sisi negatif, deepfake ini tuh ternyata memiliki beberapa sisi positif. Deepfake ini dapat digunakan di sektor industri untuk meningkatkan penjualan. Nah, salah satu merek yang menggunakan deepfake ini adalah merek Gucci. Melalui aplikasi yang dapat mendeteksi kaki konsumen dengan kamera smartphone, pelanggan ini bisa mencoba koleksi sepatu Gucci tanpa harus datang ke toko. Nah, deepfake yang konotasinya itu bisa mengubah wajah dan tubuh seseorang bisa menjadi solusi untuk konsumen yang tertarik untuk mencoba produk pakaian, celana, hingga model rambut. Selanjutnya, dengan dibekali data konsumen untuk mengelompokkan segmen pasar, perusahaan bahkan bisa membuat iklan yang lebih personal dengan menyesuaikan konten dengan target marketnya. Misalnya dengan memanipulasi suara bintang iklan agar berbicara dengan bahasa asli para konsumen, meski sebenarnya sang bintang iklan ini tidak menguasainya. Nah, salah satu contohnya yaitu ada video kampanye Malaria Must Die yang dibintangi oleh David Beckham. Nah, di dalam video itu awalnya si David Beckham ini berbicara ke dalam bahasa Inggris. Namun setelah melalui proses editing dengan menggunakan teknik deepfake, David Beckham ini seolah-olah bisa berbicara dengan 9 bahasa yang berbeda. Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población que ha existido. بليون مليون تاعنا مريض وما زالت تقتل طفلا كل دقيقتين. Mais nous pouvons y mettre fin. Nous savons comment, nous en avons la possibilité. हमें और अधिक कार्रवाई की जरूरत है 我们需要让世界领导人关注。 Hivyo tunazindua kampeni ya sauti. Ohun lè bá wa rí òpin malaria. Speak up and say, malaria must die. One voice can be powerful, but all of our voices together, then they will have to listen. Nah, selain itu, teknik deepfake ini bisa digunakan di industri perfilman. Nah, salah satu contohnya yaitu ketika misalnya pada saat syuting, aktor yang mengalami cedera bisa digantikan oleh double stunt atau aktor lain dengan menggunakan wajah sang pemain saat proses editing. Meskipun adegan itu sebenarnya dilakukan oleh double stunt atau aktor lain. Selain jadi lebih efisien, biaya produksi juga lebih ditekan dan pastinya akan lebih menguntungkan bagi sang pembuat film. Deepfake bisa juga diterapkan selayaknya teknik CGI yang merekayasa wajah para aktor atau aktris yang telah tiada agar bisa tetap berperan di dalam karakternya. Salah satunya yaitu rekayasa Paul Walker di film Fast and Furious 7. Kalian lihat aja di videonya. Without scans of Paul to perfect the shading of the skin, we used the next best thing. We scanned and fully recreated Caleb and Cody digitally to understand the way their skin reacted to light, and also how it dynamically changes, either through vascular constriction for different expressions, or other physical changes such as tiredness or exertion. Nah, tidak hanya memanipulasi video, teknologi deepfake ini juga mampu memanipulasi suara.
Nah, untuk implementasinya, misalnya untuk mengembalikan kehadiran tokoh-tokoh lawas ke film versi terbaru, sehingga terlihat otentik. Nah, kalian pasti pengen tahu juga gimana sih cara kita mengetahui kalau video ini tuh video deepfake atau bukan. Nah, sekarang kita akan masuk ke cara kita bisa mengetahui kalau video itu video deepfake atau bukan ya. Cek! Nah, meskipun deepfake itu sebenarnya secanggih itu, sebenarnya deepfake itu masih memiliki kekurangan. Nah, salah satunya yaitu dengan bagaimana wajah simulasi di dalam video deepfake itu berkedip atau tidak. Jadi, ketika algoritma dari deepfake ini dilatih dengan wajah seseorang, itu tuh tergantung pada foto-foto yang digunakan sebagai data pelatihan. Nah, kalau data-data yang digunakan untuk sebagai data pelatihan itu bisa dibilang kurang, atau tanpa adanya terlihat gambar orang yang berkedip-kedip, algoritma deepfake ini tuh cenderung tidak membuat wajah yang berkedip normal. Nah, saat dihitung tingkat kedipan secara keseluruhan dan membandingkan dengan rentang manusia asli, ditemukan bahwa karakter di dalam video deepfake ini lebih jarang berkedip dibandingkan manusia asli. Nah, selain dari kedipan mata, cara untuk melihat video tertentu itu merupakan video deepfake atau bukan adalah dari gerak bibirnya. Biasanya kalau di dalam video deepfake, terutama yang amatiran itu, gerakan bibirnya ini tuh tampak tidak sinkron dan tidak normal. Jadi semakin buruk kualitas videonya, semakin terlihat jelas juga gerakan tidak normal yang terlihat di video tersebut. Nah, selain dari kedipan mata dan juga sinkronisasi bibir yang tidak normal, bisa terlihat dari warna kulit yang tidak merata, hingga adanya efek pencahayaan yang aneh, seperti iluminasi yang tampaknya itu tidak konsisten, serta adanya pantulan pada iris mata. Namun, hal-hal tersebut itu bisa juga dipengaruhi oleh kepiawaian seorang editor dalam menggunakan teknik deepfake. Jadi kalau misalnya si editor ini tuh sangat-sangat menguasai teknik deepfake, hasil manipulasi wajah mungkin akan terlihat persis seperti aslinya. Nah, agar tidak tertipu dengan video deepfake, memang diperlukan pengamatan yang sangat jeli. Ya guys, itu tadi adalah pembahasan tentang deepfake. Kalau dari kalian mungkin ada informasi tambahan tentang deepfake, bisa kalian tulis di kolom komentar. Nah, satu pelajaran yang bisa kita ambil dari kasusnya deepfake ini adalah sebagai pengguna internet, kita ini tuh harus tetap berhati-hati dalam berselancar di dunia internet dan tetap kritis dalam melihat informasi tertentu yang didapat. So I hope you guys enjoy this video. Have a nice day and see ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.